buat sesuatu yang menggelisahkan jiwa, menggelisahkan hati, berarti itu nggak baik berarti. Wal ismu, dan adapun perbuatan dosa, mahaka fi nafsi wa taraddada fi sadri. Adapun perbuatan dosa itu adalah sesuatu yang membuat kacau atau tidak tenang jiwa dan membuat ragu-ragu pada hati. Jadi nggak tenang, hati itu nggak tenang. Wa in aftakan nasu aftauka, walaupun orang-orang beri nasihat kepadamu, sebetapapun orang berusaha menenteramkan kamu, tapi kalau memang itu dasar perbuatan dosa, itu semua tidak akan menenteramkan hatimu. Hadisun hasanun, hadis hasan, rawahu Ahmad, telah meriwayatkan hadis ini siapa? Imam Ahmad, Wad-Darimi dan Ad-Darimi fi musnadihima, di dalam kitab musnad keduanya. Nah, jadi kalau kita ingin tahu apakah yang kita lakukan itu perbuatan dosa ataukah perbuatan kebaikan, itu kembalikan pada hati kita. Tentram enggak kita dengannya, atau justru kita gelisah dengannya? Silakan tanyakan. Kalau kita tentram, bersyukurlah pada Allah. Tapi kalau kita gelisah, coba dicek ulang, jangan-jangan itu enggak benar itu. Karena apapun namanya, jiwa atau roh atau hati nurani, fuad, mohon maaf, itu tidak bisa berbohong, enggak bisa dibohong. Itu seperti itu. Saya ulang, kalau panjenengan melihat ada orang berbuat jahat tapi tenang-tenang saja, catat baik-baik, itu hati nuraninya udah mati. Jadi hati nurani itu kayak rem, kayak alarm, Jadi begitu berbuat nggak benar, dia berontak dia. Monggo kalau nggak percaya, jangan satu saat misalnya bohong sama suami misalnya gitu. Gimana di hati itu? Ada nggak enak gitu ya? Itu alarm, itu fungsi alarm. Itu kalau diulang-ulang, lama-lamanya pernya pedot, tas itu putus. Karena bunyi berkali-kali nggak dihiraukan, lama-lama pernya copot, tas, akhirnya nggak punya alarm lagi. Ya itu akhirnya berbuat salah, nggak ngerasa salah, celakanya merasa benar. Nah, ini repot kalau begitu itu. Naudzubillahi min syarri dzalik. Wa an Abi Sir'ata, dikasih sin. Sebelum saya masuk hadis ini, mungkin takutnya banyak pertanyaan. Silakan yang mau tanya dulu. Kalau ada yang mau tanya, monggo Bu Dafi. Dititipin apa? Oh. Kok nitip ke ibu ada apa? Enggak, ini pertanyaannya, konteksnya nitip itu karena apa? Konteksnya nitip itu karena apa? Oh, nitip ke dia gitu. Enggak enak gitu ya, bingung gitu akhirnya. Gini, bagus. Sebenarnya itu soal nyali ya sebenarnya. Soal nyali. Kan konon ada mini market tertentu, kan ada jual bir tertentu itu. Itu konon kan paket dari pusatnya sana kan. Itu memang harus jual itu gitu. Tapi beberapa jamaah saya yang punya toko itu ya dia bisa nolak kok, berani nolak. Tinggal nyalinya aja sih sebenarnya. Satu. Jadi kalau bisa menolak ya tentu lebih baik. Tapi kalau misalnya dia tidak bisa menolak, taruhlah misalnya ada risiko kalau dia menolak, misalnya dipecat atau apa, atau nanti jadi tidak berhubungan dengan bosnya misalnya. Ya kalau dalam Islam itu ada teori gini, Bu. Termasuk hal yang dimasukkan dalam kategori darurat itu kalau seseorang takut kehilangan hartanya. Kalau gara-gara dia menolak itu, walaupun dia nggak ikut aktivitas itu, dia akan berisiko kehilangan pekerjaannya dan itu madorotnya lebih besar misalnya, maka jangan kerjakan semua itu dengan senang hati. Itu pesan saya. Jangan kerjakan dengan senang hati, tapi ingkari perbuatan itu, sampaikan kepada Allah, ini terpaksa ya Allah karena ada madorot yang besar kalau saya menerjang ini misalnya.
dan doakan bosnya dapat hidayah, tobat. Nah, itu yang pertama. Itu mirip dengan saya punya jamaah. Beliau itu kerja di satu pemerintahan kota tertentu. Saya nggak sebut nama kotanya, takutnya Anda tinggal di dalamnya. Itu terus jamaah saya ini tugasnya apa coba ngerti? Nganter suap. Jadi nganter suap atasannya. Ya, kerjaannya nganter suap atasannya. Beliau nanya ke saya, Ustadz gimana? Saya tanya, sampean mau jawaban fikih apa jawaban akidah? Saya tanya gitu. Kalau akidah gimana Ustadz? Tinggalkan karena Allah, Allah akan ganti dengan halal yang lebih baik. Tinggalkan karena Allah, Allah akan ganti dengan yang halal yang lebih baik. Saya bilang gitu, itu jawaban akidah. Dia bilang gini, jadi ASN itu sulit Ustadz. Saya kan saat itu namanya masih PNS namanya. Saya kan PNS Ustadz. Oh, nanti kalau saya ngambil resiko berhenti dari PNS kan, wajib berat lah. Oke, berarti saya tidak siap dengan jawaban akidah. Kalau jawaban fikihnya bagaimana? Sama dipaksa loh. Iya dipaksa oleh sistem ya. Iya dipaksa oleh sistem. Ya sudah, jangan kerjakan dengan senang hati. Saya tidak mengatakan kerjakan dengan terpaksa. Berarti saya nyuruh ngerjakan kan. Kalimat saya jangan kerjakan dengan senang hati. Saya tidak mengatakan kerjakan dengan terpaksa enggak, tapi jangan kerjakan dengan, karena prinsipnya itu jangan sebenarnya, bukan kerjakan, jangan gitu ya, betul. Nah, terus akhirnya rupanya dia pilih yang fikih itu. Sekarang alhamdulillah dia sudah bagiannya disuap dia sudah. Tapi tidak, dia orangnya baik masya Allah. Jadi dia sekarang punya posisi jabatan yang sering disuap, tapi beliau cerita sama saya menolak, saya tolak, tidak mau. Ya bilang saya disuap tidak mau. Cuman dia cerita sama saya itu yang saya nggak bisa hindari itu disuap pakai pulsa. Iya, tahu-tahu orang kirim, Pak sudah saya kirim 1 juta pulsa. Tapi dia cuma cerita, nggak pernah bagi ke saya pulsanya. Tapi alhamdulillah nggak dibagi. Kalau dibagi kan malah saya deg-degan. Iki pulsa opo iki. mending sing jelas-jelas mawon. Nah, itu jadi ngoten nggih Buddha Fring kalau pakai pendekatan fikihnya itu termasuk bisa masuk dalam kategori darurat. Saya kira itu wallahu alam. Darurat itu kriterianya tidak hanya hilangnya nyawa, hilangnya anggota badan, hilangnya kehormatan, hilangnya agama, itu masuk dalam kategori darurat semua. Kalaupun tidak masuk dalam kategori darurat, bisa masuk dalam kategori hajat yang mendesak. Nah, hajat yang mendesak itu dalam kaidah fikih masuk dalam kategori darurat. Al-hajatu tanzilum manzilatat darurati fi ibahatil mahdzurah. Jadi termasuk hajat yang mendesak itu bisa menduduki kedudukan darurat dalam hal diperbolehkannya sesuatu yang dilarang. Ya, tadi pesan saya jangan kerjakan dengan senang hati, tapi dengan apa? Terpaksa. Wallahu a'lam. Nggih, monggo Bu Guru. Siapa dulu ini? Lebih sepuh siapa? Ya Bu Guru, Bu Guru dulu ya. Nggih, Ibu nggih. Bu Guru dulu ya. Dosa diganti dengan ampunan. Iya, dosa diganti dengan pahala. Iya, dosa diganti. Terus nama tadinya dia terhina, Allah muliakan. Ya itu tuh terserah Allah. Kalau ibu pengen tahu caranya gini deh. Ibu tahu nggak para sahabat Nabi kita Muhammad SAW? Beberapa mereka kan latar belakangnya macam-macam, warna-warni. Begitu taubat, kemuliaannya sundul langit. Bukan cuman kemuliaan di dunia, sundul tembus langit itu kemuliaannya itu. Itu para sahabat Nabi kita radhiyallahu anhu. Dulu sebagian mereka kan tahu sendiri siapa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dulunya. Siapa Hudzaifah al-Yamani, siapa Abi Talha al-Ghifari sebelumnya. Tapi begitu mereka bertobat, masuk Islam, kemuliaannya sundul langit itu. Disegani oleh kawan dan lawan. Itu begitu. Allah yang nanti punya proses, Bu. Ibu tahu Jonindo, Anton Medan, siapa lagi itu? Dulu siapa mereka begitu tobat, tahu sendiri kan. Ustaz Jafri Al-Bukhari dulunya siapa, misalnya begitu dia tobat, terlepas Anda sepakat atau tidak sepakat,
tentang ceramahnya, tapi kan ada perubahan di situ. Begitu tobat, orang begitu tobat berubah, itu seperti itu. Dan memang di antara ciri tobat kan ada perubahan yang lebih baik. Kalau ada orang ngaku tobat nggak berubah, nggak tobat berarti dia itu. Nah, belum berubah berarti belum tobat berarti dia. Oke, monggo Bu. Iya betul. Terus kalau seandainya ada orang susah mencuri, terus makan terpaksa, itu gimana? Kan bisa masuk dalam kategori darurat tadi itu kan. Kata Allah, "Famaniturra ghairu baghin wala 'adin fala isma 'alaih." Tapi dengan catatan ngambilnya tidak berlebihan. Harus sesuai dengan kebutuhan. Jadi cukup untuk menegakkan punggung, bukan terus nolong sebanyak-banyaknya, itu terus nggak benar itu. Jadi pengertiannya hanya sebatas menghilangkan unsur darurat lapar yang kalau dia nggak makan pingsan tadi itu. Itu pun kalau sekiranya masih bisa minta jangan nyolong. Itu pun kalau misalnya sekiranya masih bisa bekerja. Itu. Tapi kalau nggak ada pilihan lain dan harus segera mengambil tindakan untuk misalnya makan dengan cara yang mencuri tadi itu ya, itu masuk dalam kategori darurat. Itu pun jangan berlebihan. Harus. Kayak orang korupsi itu gimana? Apa? Orang apa? Oh itu lebih, ya itu bukan darurat kalau itu. Berarti bisa dikategorikan dia makanan berencana. Iya, kan itu masuk kategori mengambil yang bukan haknya itu. Ya tadi yang saya bilang tadi, korupsi mantel ghanimah rampasan perang aja oleh Nabi dikecam kan, padahal dia mati syahid itu. Gara-gara korupsi mantel ghanimah dalam peperangan itu. Apalagi ini ngambil jatahnya rakyat itu. Tapi setan itu pintar godanya. Ketika orang mau korupsi dia nggak mau karena hak rakyat. Apa kata setan? Kan sampean juga rakyat. Ya. Kelakuannya setan itu gitu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Nggih, monggo. Oh, ibu sering main di luar. Monggo sana. Monggo. Sampun. Di dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim pernah diketahui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu selesai sholat malam di awal malam plus witirnya sekalipun itu beliau malamnya sholat lagi sambil duduk 2 rakaat. Nah, itu dipakai dalil oleh para ulama. Walaupun kita tadi malam udah tarawih plus witir sekalipun, kalau malam kita mau nambah tahajud boleh, tidak ada masalah. Wallah, tapi tidak ada witir 2 kali. La witrani fi lailatin, tidak ada witir 2 kali dalam semalam. Wallahu a'lam bishawab. Ngoten nggih? Itu jawabannya. Bu, cukup nih? Bapak-bapak udah pada datang, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah di dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.